ada atribut dari supplier yang baik. Nah, ini saya ambilkan dari materi ini, saya ambilkan dari bukunya, dua buku yang kemarin sudah saya share kepada Anda, linknya. Yang pertama adalah atribut kenapa kita memerlukan supplier di situ. Salah satunya karena supplier inilah yang akan memasok atau menyetorkan atau mungkin mengirimkan komponen-komponen yang kita perlukan di sini. Katakanlah contoh sederhananya, kalau Anda mau buat mobil di situ, itu kan bannya, kemudian mesinnya, kemudian ada komponen-komponennya, itu kan tidak semuanya harus Anda sendiri membuat, tetapi juga bisa dari pemasok dan sebagainya. Nah, untuk pemasok ini ada beberapa strategi yang bisa dijalankan nantinya. Nah, definisi pemasok yang baik secara umum ini bisa kita definisikan sebagai berikut. Jadi ini definisi pemasok yang baik, yaitu pengirimannya tepat waktu. Kalau menjanjikan dikirim katakanlah pada tanggal 10 Desember jumlahnya 1 kontainer, maka harus tepat di situ. Tepatnya itu yang pertama adalah tepat waktu. Tepat waktu ini berarti ketika Anda mau merencanakan produksi untuk tanggal 10 Desember itu jumlahnya katakanlah 100 unit, maka spare part-nya harus sudah tersedia di tanggal ini, di tanggal 10 Desember atau sebelumnya. Kemudian memberikan kualitas yang konsisten. Jangan sampai Anda dapat kiriman 1 kontainer spare part, tetapi yang ternyata setelah dites itu yang rusak lebih dari 10% atau lebih dari 5% dan sebagainya. Sehingga kalau itu terjadi berarti kan harus ada pengembalian. Sama halnya kalau Anda beli produk online ya, katakanlah Anda beli produk online, datang barangnya kok tidak bisa hidup atau tidak bisa nyala dan sebagainya. Nah, kualitas yang konsisten ini juga menjadi salah satu pertimbangan yang harus kita pertimbangkan nantinya dalam memilih supplier. Kemudian memberikan harga yang bagus. Nah, ini kaitannya dengan harga. Biasanya kalau pengirimannya sudah tepat waktu, kualitasnya sudah konsisten, kemudian bagaimana dari harganya? Apakah masuk atau tidak di situ? Dalam arti masuk itu ya berarti sesuai dengan kriterianya atau tidak. Katakanlah Anda mau bikin mobil, katakanlah. Ternyata kok setelah dihitung-hitung spare part-nya harganya jauh lebih mahal dibanding dengan tempat-tempat yang lainnya. Katakanlah sama-sama ban satu harganya 200.000, yang ini kok harganya 250.000. Apakah itu bagus enggak harganya? Apakah sesuai dengan kualitasnya atau tidak dan sebagainya. Kemudian memiliki latar belakang yang stabil. Kalau kita bicara di sini dalam bentuk procurement, itu kita bukan lagi bicara dalam pembelian personal. Kita bicara katakanlah dalam pembelian suatu perusahaan. Katakanlah Anda sebagai bagian PPS atau bagian procurement. Nah, kalau Anda sebagai bagian procurement dan kemudian Anda mau membeli suatu barang, maka Anda kan harus melihat track record perusahaannya itu. Apakah perusahaannya bermasalah atau tidak. Sudah berdiri berapa lama, pabriknya seperti apa, riwayat katakanlah terkait dengan perbankannya seperti apa, terkait dengan kalau di perusahaan itu ada terkait dengan terkait dengan kekayaan dan
dan hutangnya seperti apa dan sebagainya, itu semua harus dipertimbangkan. Siapa pemegang sahamnya dan sebagainya. Kemudian ada menyediakan layanan backup yang baik. Apakah kalau ada kendala ini di backup atau tidak, atau mungkin barang sudah diterima ya sudah, nanti ternyata rusak 10, rusak 5, yaitu apakah akan mendapatkan backup atau tidak. Backupnya seperti apa? Apakah harus dikirimkan kembali baru dikirimkan, atau mungkin langsung mereka sudah punya stok yang siap dikirimkan sewaktu-waktu ketika terjadi kendala di situ. Kemudian apakah responsif terhadap kebutuhan kita? Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Apakah menepati janjinya atau tidak? Nah, janji ini juga menjadi salah satu faktor. Kalau di depan kok bicaranya kok manis-manis, tapi ternyata di belakang kok tidak sesuai, itu juga menjadi apa namanya? Menjadi suatu nilai yang buruk kok. Yang di awal janjinya A, B, C, tapi kok ternyata setelah kontrak tapi tidak sesuai. Kemudian ada menyediakan dukungan teknis. Ini teknis ini kaitannya kalau Anda beli mesin, Anda beli barang dan sebagainya, kemudian suatu saat rusak, katakanlah masih dalam masa garansi, ada dukungan teknis atau tidak. Kemudian membuat pembeli mendapat informasi tentang kemajuan atau tidak. Jadi ini beberapa atribut-atribut yang ada, yang biasanya akan menentukan supplier itu layak untuk diajak kerjasama atau tidak. Nah, kalau Anda sudah punya catatan yang baik, katakanlah suatu saat Anda punya usaha atau mungkin membuka perusahaan sendiri di situ, maka Anda harus bisa memenuhi hal-hal ini. Kalau hal-hal ini sudah Anda penuhi, dimungkinkan orang yang bekerja dengan bekerja sama dengan Anda atau mempercayakan kepada Anda itu akan memberikan kepercayaannya. Karena nanti di belakang kita akan melihat kalau kita menggunakan satu supplier saja, itu dampaknya apa? Kalau kita menggunakan lebih dari satu supplier, dampaknya apa? Semua itu memiliki nilai plus dan minus. Nanti kita akan singgung itu di belakang. Nah, ada sourcing decision. Sourcing decision ini pengambilan keputusan terkait dengan sumber-sumber yang mau kita gunakan, yang mau kita beli barangnya, apa yang akan menjadi pemasok kita. Ada beberapa langkah di sini, contohnya menetapkan pemasok mana yang membuat atau pemasok produk tertentu. Katakanlah Anda mau beli spare part mobil, yang membuat PT mana saja, perusahaan mana saja. Oh, ada katakanlah PT Taisanit, ada PT Yawinsa, dan sebagainya. Nah, maka kita bisa melihatnya. Oh, ternyata perusahaannya ada perusahaan ini. Kemudian memilih daftar pendek, kemudian Anda pilih tiga yang dipilih. Oh, saya pilih dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, katakan. Kemudian dilakukan mengirimkan pertanyaan ke masing-masing dari ketiganya. Katakanlah Anda mau bikin mobil, itu kan yang mau dibikin mobilnya kan tidak cuma satu ya. Nah, bisa saja itu ratusan atau ribuan dan sebagainya. Sanggup nggak mereka mengerjakan spare part yang Anda butuhkan? Nah, maka di sini dilakukan mengirim pertanyaan ke masing-masing dari ketiganya dan menetapkan persyaratan, kemudian memilih pemasok terbaik, kemudian menempatkan pesanan pembelian dengan mereka. Nah, untuk pesanan pembelian ini nanti setelah kita menempatkan pembelian, maka kita akan bisa melihat bagaimana volume, jadwal, tempat pengiriman, harga dan sebagainya dari bagaimana performansi mereka. Dan kemudian
Saya lanjutkan ke kriteria supplier. Untuk yang kriteria supplier yang multinasional di situ, kadang yang dilihat tidak hanya terkait dengan harga dan sebagainya. Mereka menambahkan rekam jejak yang baik. Rekam jejak yang baik itu dilihat dari kemampuan perusahaan, kemampuan supplier tadi untuk mengantisipasi berbagai macam masalah yang ada. Oh, apakah perusahaannya pernah kolaps atau tidak? Atau mungkin pernah katakanlah tidak membayar pajak atau tidak? Atau mungkin kadang kalau dalam lingkup pembelian internasional itu ada yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja di bawah umur seperti itu. Ada nggak yang digunakan atau bahkan di beberapa tempat itu sampai apakah ada cuti hamil yang cukup atau tidak. Jadi itu termasuk rekam jejak perusahaan. Di Sleman itu ada perusahaan yang dievaluasinya seperti itu. Contohnya apakah perusahaan memberikan cuti hamil yang cukup atau tidak, atau mungkin karena sebagian besar kan karyawannya adalah perempuan. Dan itu menjadi catatan bagi si pembeli tadi di situ. Kemudian ada dasar keuangan yang sehat. Kalau dasar keuangan yang sehat ini kaitannya dengan kemampuan perusahaan, liabilitas dan sebagainya. Kekayaan perusahaannya berapa, kemudian ada utangnya berapa, nanti akan ketemu yang namanya debt equity ratio. Berapa rasio utangnya, apakah lebih besar kekayaannya atau lebih besar utangnya di situ. Itu juga menjadi pertimbangan. Termasuk jumlah profit yang didapatkan dan sebagainya itu menjadi pertimbangan. Kemudian ada kemampuan teknis yang sesuai dengan fasilitas modern. Contohnya Anda sebagai bagian procurement dari suatu perusahaan multinasional katakanlah, kemudian Anda pasti akan melihat perusahaan yang menawarkan kerjasama ke Anda itu punya fasilitas yang memadai atau tidak. Katakanlah mau bikin piston, katakanlah mesin bubutnya seperti apa di situ. Apakah mesin bubut model tahun 70-an atau mungkin sudah mesin bubut yang terbaru. Nah, tentu saja kalau mesin bubutnya masih lama-lama atau mesin yang ada di sana masih lama-lama, di situ tentu ketika Anda menghendaki pesanan dalam jumlah yang besar itu kan tidak akan bisa memenuhi, apalagi jumlahnya tidak memenuhi juga. Kemudian orientasi kualitas total, ini kebijakan terkait dengan total PQM, total quality management. Apakah perusahaan berorientasi ke sini atau tidak? Nah, ini biasanya dibuktikan dengan sertifikasi semacam ISO dan sebagainya. Nah, kalau Anda lihat di perusahaan-perusahaan yang menetapkan ISO di situ ada jaminan kualitas. Nah, jaminan kualitas itu tidak hanya terkait dengan produk cacat atau tidak di situ, tetapi terkait dengan semua hal, semua aspek yang ada di dalam perusahaan tersebut. Siapa yang berada di sana, bagaimana budaya kualitasnya dan sebagainya. Apakah pembiayaannya efektif atau tidak, ini juga menjadi salah satu pertimbangan. Pembelian efektif, kemudian ada akuisisi dan kontrol atau tidak. Kemudian moral yang baik di antara tenaga kerja ini, biasanya perusahaan ini juga senantiasa mengirimkan semacam utusannya atau karyawannya untuk melihat yang ada di sana seperti apa. Contohnya Anda mau kerjasama dengan perusahaan X, setelah Anda datang ke sana kok karyawannya lebih banyak duduk diam, merokok dan sebagainya, tentu itu tidak akan tentu secara tidak langsung itu akan menjadi pertimbangan. Oh, ternyata kok di sana budaya kerjanya jam 8 baru belum pada datang, kemudian nanti datang masih santai-santai dan sebagainya, itu tentu akan menjadi dasar pertimbangan.
Kemudian ada pengaturan logistik yang efektif. Dan mentalitas layanan pelanggannya seperti apa. Jadi ini menjadi dasar-dasar pertimbangan perusahaan-perusahaan multinasional untuk mencari mitra. Kadang tidak selalu terkait dengan produk yang tidak hanya terkait dengan produk yang dibeli, tetapi juga terkait dengan siapa dan bagaimana orang yang membuat produk tersebut. Oke, kemudian ada lokasi sumber pasokan di situ. Katakanlah Anda sebagai seorang manajer procurement atau seorang tenaga procurement, Anda diminta memilih. Katakanlah mau membeli suatu part itu di wilayah A atau di wilayah B atau di wilayah C, maka di situ ada beberapa pertimbangan. Ada contohnya ada di wilayah A. Wilayah A ini jauh dari pusat keramaian, katakanlah. Maka di situ yang menjadi pertimbangan di situ contohnya adalah kemajuan teknologi biasanya. Apakah teknologinya sudah maju atau belum? Kemudian ada peningkatan konsentrasi di serpasokan. Ini juga menjadi pertimbangan dan juga peningkatan spesialisasi. Dan spesialisasi ini terkait dengan pemasok ya. Biasanya pemasok itu spesialnya membuat apa di situ, spesialisasinya. Jadi kalau ada pemasok yang mungkin apa-apa dikerjakan di situ, itu biasanya tingkat spesialisasinya tidaklah begitu baik. Contohnya ada orang pesan panci bikin panci, besok ada pesan apa bikin apa, besoknya lagi bikin yang lainnya lagi. Nah, sehingga tingkat spesialisasinya itu juga tidak akan sebaik dibanding yang setiap hari mengerjakan yang dibuat panci, katakanlah. Kemudian source of information of potential suppliers, ini ada berbagai macam informasi yang bisa didapatkan. Jadi sumber-sumbernya ini biasa dari reputasi. Reputasi itu apa yang diperbincangkan orang terkait dengan reputasi. Jadi contohnya kalau Anda beli spare part di situ, contoh kecilnya saja Anda mau beli spare part motor, katakanlah motor Anda sedang mengalami rusak, kemudian Anda dipilih mau pakai spare part merek A atau merek B. Nah, tentu di situ salah satu pertimbangannya adalah reputasi. Oh, kalau saya pakai merek A ini reputasinya sudah baik, sudah teruji, sudah digunakan sekian lama dan sebagainya. Maka orang akan cenderung memilih reputasi yang baik. Kemudian ada appraisal, ini kaitannya dengan persetujuan yang atau penilaian-penilaian yang terkait dan sebagainya, terkait dengan. Kemudian ada recorded performance, ini terkait dengan rekam jejak di masa lalu di situ. Contohnya, oh ini dulu pernah mendapatkan sertifikasi ISO 9001 contohnya, atau mungkin sertifikasi yang lain dan sebagainya. Kemudian approved list, ini list yang disetujui. Biasanya di perusahaan itu sudah menetapkan kalau mau beli komponen A ini yang menyediakan. Di situ mereka sudah punya informasi. Nah, dan di situ tinggal dipilih saja dari list ini mana yang kita mau beli kemana. Kemudian ada online catalog library. Ini terkait dengan katalog yang diberikan, kemudian ada publikasi, kemudian online trade directories, kemudian ada online trade directories. Ini semacam kalau Anda directory online ya, penjualan online itu semacam kalau Anda pernah melihat AliExpress di situ. Ali kan ada Alibaba dan AliExpress ya. Ini saya mau tunjukkan di situ. Kalau Anda mau beli parts atau komponen, kita bisa lihat di AliExpress salah satunya. Saya mau tunjukkan dulu supaya tidak bosan materi terus, kita mau tunjukkan di AliExpress.
Di AliExpress itu ada Alibaba dan ada AliExpress. Di saya lupa Alibaba atau AliExpress karena sudah lama tidak melihat katalog ini. Oh, Alibaba. Di Alibaba nih, nah Alibaba. Kalau AliExpress ini yang lebih untuk segmen. Nah, di sini sebentar saya tunjukkan di sini. Oke, ini contohnya Anda mau beli mesin atau mau beli apa? Anda mau beli alat. Ini lebih kalau yang AliExpress ini lebih ke marketplace ya untuk segmen. Contohnya di sini Anda mau membeli, katakanlah yang mau Anda beli adalah mesin bubut. Oke, contohnya seperti ini. Nah, maka di situ kita bisa melihat, oh kalau kita mau beli mesin bubut itu dari secara online ini kita bisa ketahui, oh harganya sekian dolar dan sebagainya di situ. Dan ini ada penjelasannya, itu lead time-nya berapa, kemudian di situ pengirimannya menggunakan apa dan sebagainya. Ini bisa kita lihat di dalam informasinya. Ini contohnya, yang membuat ini siapa? Contohnya ini yang menjual mesinnya nanti biasanya ada di sini. Contohnya adalah Tengsu Borui CNC mesin contohnya. Ini lead time-nya di sini bisa Anda lihat untuk jumlah harinya adalah 16 hari. Kalau lebih dari satu ini bisa dinegosiasikan di situ. Kemudian ini adalah harganya satu mesinnya harganya adalah $5.000, sekitar ya $5.000 sekitar $5.000 berarti sekitar ini ya, sekitar 60 juta sekitar itu. Jadi seperti ini. Ini kemudian local after service center contohnya after service-nya ada di mana nanti bisa dilihat di bagian ini. Dan kemudian ini ada spesifikasinya dan sebagainya. Dan kemudian itu lokasinya berada di mana